Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adbarul Qudsiyah, akan membahas terkait adab-adab zikir bagi para salik. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bilumi fitarini amin ya rabbal alam. Wa atsma'u ay ittafaqu, para sufi bersepakat ya, ala anna dzikra, atas sesungguhnya zikir, idza tamakkana, apabila zikir itu bersemayam, minal qalbi, dari hati, soro, maka menjadi apa, asyaitonu, syaitan, yasra'u, itu terlempar, idza dana, apabila dekat siapa syaitan, minadzakiri, dari ahli zikir. Ini menurut pendapat para ulama sufi, bahwa zikir yang masuk ke dalam hati, ya, artinya zikir yang direnungi, zikir yang memiliki makna, ya, itu akan bersemayam ke dalam hati. Bukan zikir lesannya, ya, berzikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Maka zikir yang demikian, ya, tidak ada efeknya ke dalam hati. Karena itu, ya, apabila kita zikir, lesannya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian hati kita menguatkan dengan makna-makna la ilaha illallah, ya, seperti la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, la maqsuda illallah, ya, tidak ada yang dimaksud, yang dituju kecuali Allah, sampai la maujuda illallah, tidak ada yang maujud di alam semesta kecuali, ya, diciptakan, diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikirnya itu penuh makna, bukan zikir sebatas lesan. Nah, zikir yang ada maknanya, yang ada isinya, itu memiliki pengaruh, yaitu dapat membuang atau melempar bisikan-bisikan setan yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kalau pikiran dan hati kita fokus pada kalimat zikir la ilaha illallah, yang dipahami maknanya, substansinya, otomatis tidak ada ruang bagi setan untuk masuk. Ya, beda dengan zikir yang kosong tadi.
Ya, lesannya zikir, pikirannya kosong, hatinya kosong, setan masuk, akhirnya pikirannya melalang buana, ya kemana-mana. Nah, zikir yang demikian ini yang tidak ada efeknya. Kama yashra'ul insan, sebagaimana manusia itu terlempar, idza dana, apabila dekat minhu dari insan, apa asyaitun, setan. Ya. Jadi kita ini hanya memiliki dua pilihan. Kalau kita zikirnya berisi, ya, zikir yang disertai memahami maknanya, itu ada efek positif. Setan tidak bisa masuk membisiki kita. Tapi kalau hati kita saat zikir kosong, pikiran kita kosong, maka setan akan mudah masuk membisiki diri kita. Fayastami'u, maka berkumpul alaihi atasnya apa syayatinu, beberapa setan. Fayaquluna, maka mereka berkata, ma balah, ada apa ini? Fayuqalu, maka dikatakan, innahu dana min dakirin, sesungguhnya dia dana dekat min dakirin, dari orang yang zikir, fasuri'a, maka dia terlempar. Jadi setan itu juga mereka merasakan efek dari zikir yang fokus, zikir yang bermakna. Ya, mereka akan terlempar, tidak mampu membisiki orang yang ahli zikir yang khusyuk tadi. Kemudian berikutnya, waqad ada al-asyah, dan telah menghitung siapa al-asyahu, para masyayikh, lidzikri, bagi zikir, alfa adzabin, 1000 azab. Namun demikian, yang perlu diperhatikan, pada saat zikir ini harus disertai adab. Jadi zikir itu menyebut nama Allah. Allah itu Tuhan semesta alam, yang mengatur kehidupan alam semesta, yang mengatur hidup diri kita, yang mengatur seluruh ya makhluk yang ada di alam semesta. Lah, kalau kita menghadap Tuhan atau Allah yang mengatur alam semesta, kok tidak pakai adab, ya, sementara kita mau menghadap ya pejabat selevel, ya camat, wali kota, bupati, itu pun kita sibuknya minta ampun, ya pakai pakaian yang paling bagus, tentu ya semua memakai pakaian yang paling ideal gitu. Tapi pada saat menghadap Allah, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang ngasih ruh kita, Allah yang ngasih hidup kita, terkadang diabaikan, dianggap nggak penting. Nah, ini para masyayikh mengingatkan ya supaya ada keseimbangan. Menghadap RT, RW saja, kita itu pasti pakai adab. Nah, ini di saat tengah malam kita berzikir kepada Allah, ya kita menyebut nama Allah, kita menghadap Allah, tentu sebagai manusia yang berakal, ya berakal sehat, ya harus pakai adab. Jadi jangan sampai kita berzikir tanpa adab. Ya, maka kalau tidak punya adab, man laisal adab kadubab, ya. Orang yang tidak punya adab itu persis seperti lalat.
Lalat itu nggak punya etika, nggak punya adab. Ya, muka orang, hidung orang, langsung aja ditempelin gitu. Kenapa demikian ya? Karena dia memang diciptakan oleh Allah tidak ngerti aturan adab. Nah, begitu juga murid salik yang tidak pakai adab, ya kualitasnya seperti dubab, seperti lalat. Man laisal adab kan dubab. Nah, lalat bisa seperti itu karena tidak punya akal. Ya. Lalat bisa seperti itu nggak punya hati. Sementara kita dikasih hati oleh Allah, dikasih oleh akal oleh Allah, tapi tidak pernah digunakan untuk berpikir secara baik. Maka di sini pentingnya adab. Nah, para salik, para murid, ya, para salik, adab ini memegang peranan yang paling penting. Ya, kemarin sudah saya ceritakan seorang murid, ya, ilmunya itu barokah setelah pulang dari pondok. Itu kan karena faktor adab. Pada saat dia ngaji bersama gurunya, itu adabnya dipakai. Maka dampaknya, asarnya, pada saat dia pulang, itu ilmunya barokah, kefutuh. Begitu juga para salik, pada saat dia ngaji, ya kok pakai adab, itu Allah sendiri yang membalas dengan keberkahan ilmu. Jadi adabnya seorang murid, itu yang balas bukan gurunya, tapi Allah yang membalas. Guru hanya merasa senang melihat muridnya punya adab. Allah yang membalas dengan yaitu keberkahan itu. Kalau minta balasan guru, guru nggak punya apa-apa. Guru hanya ketika lihat muridnya itu adabnya tinggi, itu hanya terenyuh, hatinya salut, kemudian mendoakan muridnya, ya mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan yang terbaik menurut Allah. Maka di sini penting, ya, adab itu menjadi kunci bagi seorang murid, bagi seorang salik. Salah satu adab bagi murid itu, waktu saya mondok dulu di Kajen, saya termasuk yang menjaga konsisten dengan adab. Ya, sebelum guru itu datang ke dampar, ke meja yang tempat ngaji beliau, itu saya konsisten datang tepat waktu dan mendahului dari yang lain. Dan itu saya lakukan secara istiqomah, ya, hampir kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya. Maka kiai-kiai saya, ya, itu mudah mengenali saya karena saya istiqomah. Tempat duduk saya juga istiqomah. Kemudian adab saya ketika duduk juga konsisten istiqomah. Bahkan sebelum yang lain datang, ya, itu saya juga istiqomah, ya, hadirnya gitu. Nah, ternyata ini tidak kata orang. Ternyata dari istiqomah yang saya praktekkan pada saat saya ngaji, ya, di pesantren, itu asarnya saya merasakan setelah keluar dari pesantren. Ya, alhamdulillah ilmu saya walaupun tidak seberapa sejak pulang
dari pesantren ya, waktu di Jogja ya, saya kuliah di Jogja kemudian pesantren di sana, ilmu saya barokah gitu, artinya bermanfaat ya, diminta untuk ngajar, dan sampai Jakarta pun juga sama. Saya selalu luangkan waktu untuk ngaji dan ngajar. Dan itu sampai sekarang. Nah, ini menurut saya bahwa adab bagi seorang murid pada saat taklim itu kunci. Ya. Begitu juga adab seorang salik ketika zikir itu juga kunci. Maka jangan mengabaikan soal ini. Bagaimana kalau diabaikan? Ah, itu nggak penting gitu. Ya, kalau diabaikan, ya sebagaimana saya jelaskan cerita di Taklimul Muta'alim, ada 2 santri, yang satu santri ini istiqomah ngajinya, duduknya gitu, termasuk menghadapnya, itu di taklim itu istiqomah. Sedangkan yang satu ya sama-sama ngaji tapi mengabaikan adab, ya, mengabaikan istiqomah. Lah setelah pulang, dua-duanya itu sama dari kampung yang sama, tapi setelah pulang efeknya beda, asarnya beda. Yang satu mendapatkan ridho dari guru karena faktor adabnya, Allah membalas. Jadi yang membalas itu Allah. Allah yang membalas dengan diberikan keberkahan ilmu. Sementara yang satu yang ngaji, cuma adabnya nggak dipakai. Ya ilmunya pinter, cuma karena nggak barokah, nggak ada adab waktu taklim, ya mungkin hati gurunya tidak terlintas mendoakan. Nah, guru ini biasanya terlintas itu ketika melihat murid yang konsisten istiqomah, kemudian terharu, itu baru terlintas doa. Ya, ketika guru terlintas doa inilah yang akan dibalas oleh Allah, sementara yang biasa-biasa aja, yang tidak menganggap penting adab, ya akhirnya juga merasakan dampak. Nah, karena itu, ya ini menjadi catatan penting bagi kita, ya, untuk memperbaiki adab kita, adab pada saat ngaji, ya. Jangan sampai nggak pernah saya ngaji itu guru saya datang, saya belum datang. Itu rasanya malu banget gitu, malu sama Allah gitu. Jadi saya konsisten datang lebih awal, menunggu gitu. Dan ini sesuai janji Allah, ya. Allah yang akan membalas segala adab dan akhlak seorang murid pada saat dia ngaji, pasti akan diberikan keberkahan ilmu. Nah, maka di sini mu'alif menjelaskan wa yasma'u hadhil adab, summa qalu, kemudian mereka berkata, wa yusma'u dibuat wa yusma'u, dan dikumpulkan apa hadhil adabu, adab ini, kulluha semuanya, isruna 20, wa salah satun dan 3, jadi 23, ba'dal firogi sesudah selesai, minal dzikri dari dzikir. Nah, ini isruna 20 adaban adab man lam yatahaqqaq gitu. Jadi ada 20 adab man lam yatahaqqaq, siapa saja seorang salik, seorang murid kok nggak yakin dengan 20 adab ini, ya, lam yatahaqqaq, tidak yakin dengan biha, dengan 20 adab ini, fabaidun, maka jauh alaihi atas man al-fathu
apa ke futuh. Jadi kalau ada murid kok nggak yakin dengan adab-adab ini, maka bisa dipastikan fabaidun alaihil fathu. Dipastikan dia semakin jauh dari kefutuh ilmunya. Nah, apa sih yang dimaksud kefutuh? Kefutuh itu yaitu terbukanya pemahaman yang diberikan oleh Allah secara mudah. Jadi kefutuhnya ilmu itu seperti kita mendengarkan uraian seorang guru, terus uraian guru itu bisa masuk, diresapi, terus nancep ke dalam hati. Ini namanya kefutuh. Beda dengan murid yang tidak kefutuh. Kalau murid yang tidak kefutuh, ngaji bertahun-tahun, itu nggak paham-paham. Itu ngaji bertahun-tahun tidak diberikan kefutuh, tidak berikan anugerah paham. Kenapa kok nggak diberikan anugerah paham? Bisa jadi ada faktor adab yang dia tidak laksanakan. Karena menurut Syekh Abdullah Asy'aroni, kuncinya ada pada adab. Kalau dia tidak yakin dengan adab ini, fabaidun, maka semakin jauh alaihi atasnya al-fathu, apa kefutuh ilmunya. Gitu. Jadi ini yang sering saya doakan kepada para santri, ya, seorang guru itu ya bisanya hanya mendoakan ya supaya kefutuh ilmunya. Lah, ternyata kronologisnya ya kunci pembuka kefutuhnya ilmu berawal dari adab seorang santri, dan yang kedua kuncinya adalah khidmah. Khidmahnya seorang santri itu juga menjadi pembuka kefutuhnya ilmu. Begitu juga para salik, ya, para salik, ya. Faktor adab juga sebagai penentu, ya, dia kefutuh memperoleh anugerah makrifah. Dan ada juga yang dia zikir tapi nggak kefutuh-futuh gitu. Nah, ini masalahnya di mana? Ternyata ini kuncinya ada di sini. Jadi, man lam yatahaqqaq biha fa ba'idun alaihil fathu. Siapa saja para murid, para salik kok tidak yakin dengan adab, maka dia semakin jauh dari kefutuh ilmu. Ya, ini kunci ini harus menjadi pedoman dan pegangan seorang santri. Khamsatun, dan 5 minha darinya syabiqatun telah lalu, ala zikri, yaitu pada zikir. Jadi 5 nanti pada adab pada saat zikir. Wa isna asyara, dan 12 hal zikri pada saat zikir. Wa salasatun, dan 3 ba'dal firogi sesudah rampung, minal zikri dari zikir, ya. Jadi 20 adab itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 5 pada zikir, 12 saat zikir, 3 sesudah zikir. Fa'amal khamsatu, maka bermula 5, as-sabiqatu yang dahulu, wa awwaluha, maka bermula permulaan dari 5, ya, at-taubatu, yaitu tobat, an-nasuhu, yang taubatan nasuha. Ini seorang salik sebelum dia bai'at thariqah, ya,
Ini yang harus dilakukan adalah taubatan nasuha. Datang kepada guru, kemudian menyatakan saya ingin bertaubat nasuha, kemudian ingin dibimbing untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya seorang murid disuruh mandi taubat. Ya, barangkali dengan mandi taubat ini harapannya dosa-dosanya itu ya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada sholat taubat, ya, sholat taubat 2 rakaat ini juga biasanya ya disuruh mengamalkan. Setelah itu yang zikir istighfar tadi. Istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa masa lalu. Jadi taubatan nasuha ini menutup catatan masa lalu, ya, memohon kepada Allah untuk diampuni, kemudian membuka catatan baru sejak dia bertaubat. Wahya bermula taubatan nasuha ayyatu hendak bertaubat siapa murid mingkul lima la yaknihi dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, min kaulin dari ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au iradatin atau dari kehendak. Terus kemudian ditingkatkan kualitas taubatnya, ya sudah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, omongan-omongan yang sifatnya buang-buang energi, ya sudah ditinggalkan, perbuatan yang sudah tidak ada manfaatnya juga sudah ditinggalkan, au iradatin kehendak-kehendak, keinginan-keinginan yang aneh-aneh. Jadi sangat manusiawi, manusia itu pengennya yang macam-macam gitu. Tapi kemudian dia punya akal. Akalnya ini yang mengukur ini keinginan aneh-aneh ini manfaat enggak gitu. Kalau saya misalnya ada orang ya minta dibelikan peso misal. Lah, akal kita akan berpikir, ini orang minta peso buat apa? Kalau ibu-ibu minta peso, ya ada manfaatnya untuk di dapur. Maka ketika kita berpikir, oh ya nggak ada manfaatnya, ya nggak usah. Begitu juga hal-hal lain. Jadi kita sudah mulai berpikir secara realistis, ya, menimbang dengan kejernihan hati. Saya kalau beli ini manfaat enggak? Gitu. Artinya kita disuruh untuk orientasi cara berpikir kita itu kemaslahatan. Oh ini madorot, oh ini enggak ada manfaatnya, ya sudah ditinggal. Wakana dan ada siapa Dunun al-Misri, ya ini sufi yang sangat terkenal ya di Mesir. Yaqulu berkata siapa Dunun al-Misri, man barang siapa idda'a yang mengaku atau bata tobat, wahwa bermulaman yamilu itu condong ila syahwatin kepada syahwat, min syahwati dunia dari syahwat-syahwat dunia, wahwa kadhibun maka orang tersebut bohong. Ada orang pengen ngaku-ngaku, oh ya saya sudah tobat, tapi masih mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, bahwa kadhibun maka orang tersebut bohong. Jadi sudah mulai melakukan sesuatu yang terukur. Ini manfaat tidak, mandorot tidak. Asani bermula yang kedua al-ghuslu yaitu mandi. Ya tadi sudah saya jelaskan, biasanya kalau Naksabandiyah itu ya disuruh mandi, wal wudu dan wudu, ulama aroda pada saat dia ingin adzikra dzikir. Jadi kalau tengah malam ya mau dzikir qiyamul lail, mandi dulu, wudu dulu ya lebih bagus. Saya biasanya membiasakan mandi dulu terus wudu.
Tapi ini sifatnya ya menyesuaikan aja dengan keadaan. Waktu tirus dan memakai wangi-wangian bajunya, wafamihi dan mulutnya, bil bukhuri dengan bukhur. Bukhur itu ya model kayak wangi-wangian Arab gitu ya, yang dikasih apa itu? Ya ada yang modelnya kayu gaharu gitu. Wal mawardi dan kembang. Jadi tempatnya, bajunya, tempatnya dikasih wangi-wangian bagus. Asali bermula yang ketiga as-sukutu diam, as-sukunu tenang, was-sukutu dan diam, liyahsula supaya hasil lahu baginya asyidku apa kejujuran fidzikri di dalam dzikir. Jadi tenang, diam supaya dzikirnya itu bisa fokus. Wadzalika dan demikian itu ayas gila, hendak sibuk ayusagila sagola yasgul. Ayas gula hendak sibuk kolbahu, siapa kolbahu hatinya, billahi dengan Allah, ya Allah. Jadi hatinya disibukkan dengan zikir Allah ya, bil fikri dengan fikir, duna lafzi bukan lafaz. Zikirnya itu Allah pakai fikir, bukan lafaz. Lafaz itu lesan, bukan pakai lesan, tapi langsung Allah ke dalam hati. Hatta layam ko sehingga tidak tersisa khotirun lintasan ma'allahi serta Allah. Cuma yuwafi kemudian sesuai alisanu apa lisan al-qalba pada hati bikauli dengan ucapan dengan zikir la ilaha illallah. Jadi paham maknanya, la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ini la ilaha illallah ini sebagaimana di awal tadi saya jelaskan itu punya kedalaman makna. Lah biasanya para salik itu memperoleh anugerah kedalaman makna dari la ilaha illallah. Tetap yang terucap dari lesannya itu la ilaha illallah, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu sangat mendalam sekali. Yaf'alu dzalika melakukan tersebut ulama aroda pada saat ingin siapa man al-dzikra dzikir. Ar-rabi'u bermula yang keempat ayastamidda inda syuru'i fi dzikri bihimmatin syaikihi, yaitu hendaklah ketika dia ingin melakukan dzikir ya senantiasa dengan himmah gurunya bi yashusahu baina ainahi, hendak menatap dengan di antara kedua matanya. Jadi seorang murid ya ketika zikir itu bisa ingat terhadap gurunya ini yang memberikan ilmu ya. Ini kalau zikir thariqah ya. Kemudian meletakkan posisi bayangan gurunya itu baina ainahi di antara kedua matanya. Wa yastamitu min himmati dan senantiasa berpegang teguh dengan himmahnya, yaitu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna supaya ada rafiquhu itu menjadi temannya, partnernya bisairi di dalam menuju Allah. Ini yang keempat ini sebagai adab, yaitu ingat kepada guru yang memberikan ijazah zikir yang membimbing untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisu bermula yang kelima yaroh hendak melihat istimdaduhu, yaitu istimdad, yaitu memperoleh faidah min saiki dari gurunya. Wa istimdaduhu yaitu sebagai istimdad, memperolehnya hakikatan secara hakikat min Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya begini. Di thariqah itu seorang guru itu akan memberikan kaifiat zikir
nafi isbat, itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, kemudian gurunya sampai ke atasnya itu sampai ke Rasulullah SAW. Jadi artinya zikir yang diperoleh dari gurunya itu hakikatnya sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu karena sesungguhnya Rasulullah wasitatun itu wasitoh bainahu antara dirinya wa bainahu dan antara syekhnya. Ini yang kelima, ini penting bahwa zikir yang kita amalkan la ilaha illallah ini sumbernya dari kita peroleh dari guru, guru dari guru, dari guru, sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi artinya bahwa zikir yang kita baca itu hakikatnya juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terkait 5 zikir yang perlu sebagai bekal para salik. Nah, sedangkan yang 12 adab nanti akan dibahas ya besok malam. Cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.